Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa pula kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan presentasi secara online. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mana pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan mengenai perpajakan. Untuk yang pertama, pengertian PPh pasal 23. PPh penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan untuk selanjutnya yaitu pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 terdiri atas yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara dalam negeri, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Nah, untuk tarif dan penghasilannya yang dikenakan PPh pasal 23, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut. Ini ya, 1 sebesar 15% dari jumlah bruto atas. A. Dividen. B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. C. Royalti. D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang tidak dipotong PPh yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Nah, yang kedua itu ada sebesar 2% dari jumlah bruto, yang mana terdiri dari yang pertama ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kedua ada imbalan, sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang berikutnya tentang pengecualian pemungutan PPh pasal 23. Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu terdiri dari yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kemudian yang kedua ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak kolektif 5.
Kemudian yang kelima ada sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya yang 6. Kemudian yang keenam, ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan PMK. Yang kelima, saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasil yang bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau kantor pos Indonesia. Jadi dia seandainya kalau kita terutang bulan Januari, kita wajib membayarkannya pada tanggal 10 di bulan Februari karena waktunya 1 bulan setelahnya. Terus yang ketiga, pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak tersebut berakhir. Selanjutnya, pemotong PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong. Terakhir, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Contoh kasus, CV Ayam Goreng Krenyes membayar royalti kepada Tuan Doan Wirto Pasaribu atas pemakaian merek ayam goreng Pak Doan sebesar 1 miliar rupiah. Pada tanggal 2 Maret 2010, PPh pasal 23 yang harus dipotong CV Ayam Goreng Krenyes yaitu 15% ketentuannya dikali 1 miliar sama dengan hasilnya 150 juta rupiah. Jadi saat terutangnya, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2010 saat penyetoran. Paling lambat yaitu 10 April 2010 lalu pelaporan tersebut paling lambatnya yaitu 20 April 2010. Jadi kesimpulannya, pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23, terdapat pemotongan pajak yang telah ditentukan oleh peraturan Undang-Undang PPh pasal 23. Begitu pula dengan tarif dan penghasilan apa saja yang tergolong dapat dipotong PPh pasal 23 ataupun yang dikecualikan. Maka, di atas juga menunjukkan kapan saat terutang pelaporan dan penyetoran PPh pasal 23 yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terima kasih.